Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kasus pelanggaran etika bisnis pada PT Indofood atau lebih dikenal dengan Indomie. Akan dipresentasikan oleh Sobirotul Marhamah, Marwayatul Mustabsirah, Wulan Agustiani, dan Rizkia Utami Dewi. Nah, yang pertama itu ada profil perusahaan, yang dimana menjelaskan perusahaan ini didirikan dengan nama PT Pangjaya Inti Kusuma berdasarkan akta pendirian nomor 228 tanggal 14 Agustus 1990 yang diubah dengan akta nomor 249 tanggal 15 November 1090 dan yang diubah kembali dengan akta nomor 171 tanggal 20 Juni 1991. Semuanya dibuat di hadapan Beni Kristanto SH, yang dimana notaris di Jakarta telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan nomor C22915HT 0101TH91 tanggal 12 Juli 1991 serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah nomor 579, 580, dan 581 tanggal 5 Agustus 1991 yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 12 tanggal 11 Februari 1992 tambahan nomor 611 Perseroan yang mengubah namanya yang semula PT Pangjaya Inti Kusuma menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Yang berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham yang dituangkan dalam akta risalah rapat nomor 51 tanggal 5 Februari 1994 yang dibuat oleh Beni Kristianto SH Notaris dari Jakarta PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Di dalam permasalahan terdapat dua permasalahan etika bisnis, yaitu yang pertama, PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pelanggaran etika bisnis karena pada produk Indomie ini yang diproduksi oleh perusahaan mengandung dua zat yang berbahaya, yaitu metilparahidroksibenzoat dan benzoic acid atau asam benzoat, di mana dua zat tersebut seharusnya hanya untuk kosmetik bukan untuk makanan. Perusahaan telah melanggar prinsip etika dalam berbisnis, yaitu prinsip keadilan dan juga prinsip saling menguntungkan, di mana perusahaan hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memikirkan para konsumennya yang mengonsumsi mie instan yang mengandung zat berbahaya itu. Yang kedua yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk tidak melakukan pelanggaran etika bisnis. Adesi Ratnaning Tias, seorang praktisi kosmetik, menjelaskan bahwa dua zat yang terkandung di dalam Indomie yaitu metil parahidroksbenzoat dan benzoic acid atau asam benzoat adalah bahan pengawet yang membuat produk tidak cepat membusuk dan tahan lama. Zat berbahaya ini umumnya dikenal dengan nama nipagin. Dalam pemakaian untuk produk kosmetik sendiri, pemakaian nipagin ini dibatasi maksimal 0,15%. Ketua BPOM Kustantina juga membenarkan tentang adanya zat berbahaya itu bagi manusia dalam kasus Indomie ini. Kustantina menjelaskan bahwa benar Indomie mengandung nipagin yang juga berada di dalam kecap dalam kemasan mie instan tersebut. Namun tetapi kadar kimia yang ada di dalam Indomie masih dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi, lanjut Kustantina. Tetapi bila kadar nipagin melebihi batas ketetapan aman untuk dikonsumsi yaitu 250 mg per kilogram untuk mie instan dan 1000 mg nipagin per kilogram dalam makanan lain kecuali daging, ikan, dan unggas, akan berbahaya bagi
tubuh yang bisa mengakibatkan muntah-muntah dan sangat beresiko terkena penyakit kanker. Menurut Kustantina, Indonesia yang merupakan anggota Codex Alimentarius Commission, produk Indomie sudah mengacu kepada persyaratan internasional tentang regulasi mutu, gizi, dan keamanan produk pangan. Sedangkan Taiwan bukan merupakan anggota Codex. Produk Indomie yang dipasarkan di Taiwan seharusnya untuk dikonsumsi di Indonesia. Kesimpulan dari sudut pandang ini, perusahaan tidak melakukan pelanggaran etika bisnis sebab perusahaan sudah mengikuti standar yang ditetapkan. Sebab perusahaan dalam hal penggunaan zat tersebut masih dalam tahap yang wajar. Dalam pembahasan masalah, dari fakta tersebut disinyalir penarikan produk Indomie dari pasar dalam negeri Taiwan disinyalir karena persaingan bisnis semata. Yang mereka anggap merugikan produsen lokal. Yang menjadi pertanyaannya yaitu, mengapa tidak dari dulu produk Indomie dibahas oleh pemerintah Taiwan atau pemerintah melarang Indomie untuk masuk ke pasar Taiwan, melainkan mengklaim produk Indomie berbahaya ini untuk dikonsumsi pada saat produk tersebut sudah menjadi produk yang diminati di Taiwan. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa ada persaingan bisnis yang telah melanggar etika dalam berbisnis. Hal-hal yang dilanggar terkait kasus pelanggaran etika bisnis pada perusahaan PT Indofood secara hukum. Yang pertama, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3F yang berisi meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4A tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Yang ketiga, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 yang berisi pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Yang selanjutnya yaitu solusi perlindungan konsumen. Solusi dalam pelanggaran akan etika bisnis dalam hal perlindungan konsumen pada kasus yang dialami perusahaan. Yang pertama, dalam Undang-Undang Pasal 62 disebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf E ayat 2. Dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Yang kedua, terhadap sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 62 dapat dijatuhkan hukuman tambahan, yaitu berupa 1. Perampasan barang tertentu, 2. Pengumuman putusan hakim, 3. Pembayaran ganti rugi, 4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, 5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, dan yang ke-6 pencabutan izin usaha. Yang terakhir kesimpulan dari masalah seluruhnya yaitu dari kasus Indomie di Taiwan ini dapat dilihat sebagai contoh kasus dalam etika bisnis yang dimana terjadi kasus yang merugikan pihak perindustrian Taiwan yang produknya kalah bersaing dengan produk dari negara lain. Salah satunya adalah Indomie yang berasal dari Indonesia. Taiwan berusaha menghentikan pergerakan produk Indomie di Taiwan, namun tetapi dengan cara yang berdampak buruk bagi perdagangan global. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang yang lain, dapat disimpulkan bahwa PT Indofood tidak melakukan pelanggaran etika bisnis dan hanyalah kesalahpahaman antara pihak Taiwan dan Indonesia. Masalah tersebut bertambah karena produk Indomie yang dipasarkan di Taiwan seharusnya untuk dikonsumsi di Indonesia bukan di Taiwan.
Sehingga terjadilah kasus penarikan produk Indomie di pasaran Taiwan karena standar yang ditetapkan Taiwan dengan Indonesia berbeda.